Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sylvia Yuliati dengan NIM 2342453 dari kelas IF24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack atau tumpukan. Pengertian stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia diartikan tumpukan adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out LIFO. Artinya, elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Cara struktur data stack dalam menyimpan sebuah nilai dapat kita bayangkan seperti piring yang disusun rapi secara bertumpuk ke atas. Apabila kita ingin mengambil piring bagian bawah, kita harus terlebih dahulu menyisihkan semua piring yang ada di atas. Dalam istilah pemrograman, upaya menambahkan elemen pada struktur data stack disebut dengan push, sedangkan proses penghapusan atau menghilangkan elemen data dari stack disebut pop. Dari gambar di atas, dapat terlihat bahwa meskipun elemen ketiga adalah yang paling terakhir ditambahkan, namun elemen tersebut justru yang pertama dihapus. Operasi inilah yang kemudian disebut sebagai prinsip operasi LIFO, last in first out. Perlu diketahui, dalam struktur data ada dua kondisi yang perlu dihindari, yaitu underflow dan overflow. Stack underflow yaitu keadaan di mana kita mencoba mengakses atau menghapus elemen data pada stack yang kosong. Sedangkan stack overflow yaitu keadaan di mana ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen. Jenis-jenis stack. Berdasarkan kemampuan menyimpan data, struktur data stack dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu register stack dan memory stack. 1. Register stack. Register stack merupakan stack yang hanya mampu menampung data dalam jumlah yang kecil. Kedalaman maksimal pada register stack cenderung dibatasi karena ukuran unit. Memorinya sangat kecil dibandingkan dengan memory stack. 2. Memory stack. Pada stack jenis ini, kedalaman dari stack cukup fleksibel dan mampu menangani dalam skala yang lebih besar dibandingkan jenis sebelumnya. Karakteristik stack. Struktur data stack memiliki ciri sebagai berikut. 1. Stack digunakan pada banyak algoritma yang berbeda seperti Tower of Hanoi, Travel, dan rekursi dan lainnya. 2. Stack diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list. 3. Mengikuti prinsip operasi last in first out, yaitu elemen yang dimaksud pertama akan muncul terakhir dan sebaliknya. 4. Penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. 5. Apabila ruangan memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen, maka akan terjadi stack overflow. 6. Apabila struktur data tidak memiliki elemen data atau kosong, namun tetap dilakukan operasi penghapusan, maka akan terjadi stack underflow. Operasi-operasi pada stack. Ada beberapa operasi datar yang bisa kita lakukan untuk terhadap struktur data stack. Operasi tersebut meliputi push, menyisipkan elemen ke bagian atas stack. Pop, menghapus elemen dari atas stack. Is empty, memeriksa apakah stack kosong. Is full, memeriksa apakah stack sudah penuh. Wake, mendapatkan nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Fungsi dan kegunaan stack. Adapun fungsi dan kegunaan struktur data stack adalah sebagai berikut. 1. Struktur data stack digunakan dalam evaluasi dan konversi ekspresi aritmatika. Proses ini banyak dipakai untuk pemrograman komputer. 2. Stack digunakan dalam pemrograman rekursi. 3. Digunakan untuk pemeriksaan tanda kurung. 4.
Stack digunakan dalam manajemen memori. 5. Dipakai untuk memproses pemanggilan sebuah fungsi. Salah satu contoh penerapan struktur data stack adalah fitur tombol back pada browser, di mana browser akan menyimpan semua URL yang telah kita kunjungi sebelumnya dalam stack. Setiap kali kita mengunjungi halaman baru, halaman itu ditambahkan di atas stack. Saat kita menekan tombol kembali, URL saat ini dihapus dari tumpukan, dan URL sebelumnya diakses. Kelebihan dan kekurangan menggunakan stack. Kelebihan 1. Manajemen data yang efisien. 2. Manajemen fungsi yang efisien. 3. Kontrol atas memori. 4. Manajemen memori cerdas. 5. Tidak mudah rusak. 6. Tidak mengizinkan pengubahan ukuran variabel. Kekurangan 1. Ukuran memori terbatas. 2. Kemungkinan stack overflow. 3. Akses acak tidak dimungkinkan. 4. Dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. 5. Penghentian yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.